Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan protokol DNP 3. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kami, yaitu ada Saya Agung Nugraha Pratama. saya Muhammad Ramadan, Saya Esther Angelina. kemudian saya Arif Rahman Hakim, saya Reza Zidan, saya Muhammad Lutfi. Oke, baik, kita langsung saja lanjut ke video materinya. Freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud in the streets. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi kita bayangkan sedang mengontrol gardu listrik atau stasiun pompa air yang lokasinya ada di tengah hutan dan di pelosok dan jaraknya tuh puluhan kilometer dari ruang kontrol kita. Kita pasti butuh bahasa komunikasi yang tahan banting untuk ngobrol sama alat-alat di sana. Apalagi kalau sinyal komunikasinya cuma pakai radio yang kadang putus-putus. Nah, disinilah kita menggunakan DNP3. Jadi DNP3 adalah standar protokol komunikasi yang dipakai di sistem SCADA. Fungsi utamanya adalah menjadi jembatan komunikasi antara master station dengan outstation seperti RTU atau PLC yang ada di lapangan. Kenapa kita pakai DNP3? Karena protokol ini memang didesain khusus untuk keandalan tinggi walaupun jaringannya jelek dan juga bandwidth-nya kecil. DNP3 ini memastikan data dari lapangan tetap aman, utuh, dan sampai ke ruang kontrol tanpa ada yang hilang. Untuk detailnya lebih lanjut, kita lanjut ke teman kita untuk membahas arsitektur bekerja. Untuk berikutnya kita masuk ke arsitektur utama sistem. Yang pertama terdiri dari master station atau control center, kemudian network communication, dan kemudian ada outstation yang terdiri dari RTU atau EID, kemudian ada sensor dan aktuator sebagai field device. Ya, di sini ada master station, yaitu berfungsi sebagai control center, di mana master station ini bertindak sebagai pusat kendali utama dalam arsitektur SCADA. Master bertugas meminta data atau polling, yaitu menerima laporan otomatis dari lapangan, kemudian memonitor status sistem dan mengirimkan perintah eksekusi ke perangkat remote atau outstation-nya. Nah, kemudian yang kedua ada outstation-nya, yaitu terdiri dari RTU atau EID. RTU itu yaitu remote unit, remote terminal unit, dan kemudian EID atau intelligent electronic device yang berfungsi mengumpulkan data aktual dari berbagai sensor dan segera mengeksekusi instruksi kontrol yang dikirimkan oleh master untuk mengaktuasi aktuator. Nah, untuk berikutnya ada arsitektur protokol stack berupa EPA model. Nah, EPA model di sini merupakan ringkasan dari OSI layer yang ada 7 layer. Kita ringkas menjadi 4 layer saja yang biasa disebut dengan EPA model. Yang pertama ada physical layer. Physical layer yaitu berupa media fisik komunikasi, biasanya berupa serial RS485 atau serat optik. Kemudian layer yang kedua ada data link layer. Di sini data link layer berfungsi untuk mengatur transmisi data, data frame, kemudian termasuk kontrol aliran dan deteksi error menggunakan CRC. Kemudian di sini yang ketiganya ada pseudo transport layer, di mana ini bertugas untuk memecah pesan aplikasi yang besar menjadi beberapa fragmen link layer. Nah, dan yang terakhir ada application layer. Layer keempat ini berfungsi untuk memproses objek data, di mana variasi dan fungsinya berupa read, write, select, dan operasi. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai arsitektur utama DNP3, pada slide ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme komunikasi DNP3 bekerja antara master station dengan outstation. Mekanisme komunikasi DNP3 dapat dijelaskan melalui 4 proses utama, yaitu polling atau request data, yang kedua response data, yang ketiga event atau alarm report, dan control command. Oke, untuk polling dan request data, pertama pada proses ini master station meminta data pada outstation. Data yang diminta bisa berupa status peralatan, nilai sensor, ataupun alarm. Contohnya, master station meminta data status breaker apakah dalam kondisi open atau close, meminta nilai tegangan, arus, tekanan, level, atau kondisi pompa. Jadi pada tahap ini, master berperan sebagai pusat yang mengajukan permintaan data kepada perangkat lapangan melalui outstation. Lalu untuk yang kedua, yaitu response data.
Kedua adalah response data. Setelah outstation menerima permintaan dari master, outstation akan mengirimkan data balasan ke master station. Data yang dikirim dapat berupa hasil pembacaan, sensor, status peralatan, nilai analog, maupun informasi alarm. Dengan adanya respons data ini, operator di pusat kontrol dapat melihat kondisi aktual yang sedang terjadi di lapangan melalui tampilan SCADA atau HRD. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu event atau alarm report. Salah satu kelebihan DNP3 adalah tidak selalu bergantung pada polling dari master station. Jika terjadi perubahan penting di lapangan, outstation dapat mengirim event atau alarm ke master station. Misalnya terjadi perubahan status breaker, nilai sensor melewati batas alarm, atau terjadi gangguan pada peralatan. Dengan mekanisme ini, informasi penting dapat lebih cepat diketahui oleh operator tanpa harus menunggu permintaan berikutnya dari master. Oke, untuk yang keempat yaitu control command. Selain digunakan untuk monitoring, DNP3 juga dapat digunakan untuk mengirim perintah kontrol dari master station ke outstation. Contohnya adalah perintah untuk membuka atau menutup breaker, mengaktifkan atau mematikan pompa, mengatur valve, atau mengubah set point tertentu. Setelah perintah tersebut diterima, RTU atau IED akan meneruskan perintah tersebut ke perangkat lapangan agar aksi kontrol dapat dijalankan. Jadi, DNP3 ini mendukung komunikasi dua arah. Arah pertama adalah dari lapangan menuju pusat kontrol, yaitu monitoring data, status, event, dan alarm. Arah kedua adalah dari pusat kontrol menuju lapangan, yaitu untuk mengirim perintah kontrol ke perangkat. Karena mekanisme inilah DNP3 banyak digunakan pada sistem SCADA industri, terutama pada sistem utilitas yang membutuhkan komunikasi jarak jauh, andal, dan cepat dalam pelaporan kejadian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model data pada protokol DNP3. Nah, model data pada protokol ini itu cara untuk menyusun dan merepresentasikan data dari perangkat lapangan agar dapat dikenali oleh sistem SCADA atau masternya. Nah, dalam sistem SCADA ini, data yang dikirim dari lapangan itu tidak hanya satu jenis, tapi ada berupa status digital seperti beacon on off, ada juga data berupa nilai analog, tegangan, arus, dan semacamnya. Selain itu, juga dapat mengirim perintah kontrol, misalnya perintah open breaker, close breaker, dan mengirim nilai set point tertentu. Nah, pada protokol ini, setiap data lapangan juga direpresentasikan sebagai poin atau objek, yang artinya itu setiap data memiliki jenis dan nomor titik masing-masing. Secara sederhananya sih, data pada protokol ini dapat dibagi menjadi dua arah, yaitu data monitoring dan data kontrol. Nah, data monitoring yaitu data yang dikirim dari RTU IED menuju master, sedangkan data kontrol itu sebalikannya, yaitu dikirim dari master menuju RTU atau IED. Nah, untuk monitoring, DNP3 ini menggunakan binary input untuk membaca status digital yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 atau 1 atau on off. Contohnya status breaker. Jadi binary input digunakan untuk mengetahui apakah suatu peralatan dalam kondisi aktif atau tidak aktif. Nah, analog input juga untuk membaca nilai numerik dari sensor. Contohnya adalah tegangan 220 volt, arus, suhu, dan semacamnya lah. Jadi analog input memiliki nilai yang dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari proses di lapangannya. Kemudian, untuk bagian kontrol, protokol ini tuh menggunakan binary output command untuk mengirim perintah kontrol digital dari master ke RTU atau IED. Contohnya juga seperti perintah open breaker, close breaker, start pump, atau stop pump. Nah, analog output command ini juga untuk mengirim nilai set point numerik dari SCADA master ke RTU atau IED. Nah, contohnya juga operator nih mengirim set point bukan valve sebesar 75%. Setelah perintah tersebut diterima, RTU atau IED akan mengatur aktuator sesuai nilai set point yang diberikan. Nah, selain pembagian dari jenis data tersebut, protokol ini juga mengenali data menggunakan konsep object group, variation, dan index. Nah, object group di sini tuh untuk menunjukkan jenis datanya, variation menunjukkan format datanya, sedangkan index itu menunjukkan nomor poin atau nomor titik datanya. Dan konsep ini, data pada protokol ini menjadi lebih terstruktur dibanding hanya membaca alamat register biasa. Nah, protokol ini juga mendukung konsep static data dan event data. Nah, untuk static data itu tuh nilai kondisi saat ini, misalnya breaker saat ini on atau tegangan saat ini default.
Ikat. Nah, oke, untuk protokol DNP3 juga ini juga mendukung konsep static data dan event data. Nah, static data di sini tuh adalah nilai kondisi saat ini. Misalnya breaker saat ini itu keadaannya on atau tegangannya saat ini lagi di 220 volt. Nah, sedangkan event data itu data yang muncul ketika terjadi perubahan yang penting. Misalnya breaker itu tiba-tiba berubah dari off menjadi on atau nilai tegangannya melewati batas alarmnya. Nah, dengan adanya event data itu, protokol ini tuh tidak harus terus-menerus mengirim semua datanya. Data yang dikirim itu bisa berupa data yang berubah atau data yang dianggap penting aja. Nah, konsep ini tuh juga bisa disebut sebagai report by exception, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien, terutama untuk sistem SCADA jarak jauh. Contohnya seperti gardu induk, distribusi listrik, bendungan, maupun PLTA. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai keamanan pada protokol DNP3 ini. Nah, jadi protokol DNP3 ini digunakan pada sistem SCADA tidak hanya untuk mengirimkan data monitoring saja, tetapi digunakan juga untuk mengirim perintah-perintah kontrol gitu. Jadi jalur ini, protokol ini sangat penting dan vital gitu ya untuk keberlangsungan si proses sistemnya agar bisa berjalan aman dan normal. Nah, jika protokol ini tidak diberi keamanan, maka ada beberapa ancaman yang dapat terjadi gitu. Contohnya seperti spoofing, ada juga eavesdropping, atau ada replay attack, ada unauthorized control, dan denial of service. Jadi banyak itu ancaman yang bisa terjadi. Nah, intinya ancaman-ancaman itu bisa mengganggu ke komunikasi datanya, bisa mengganggu ke proses sistemnya, dan bisa mempengaruhi nanti ke RTO dan IED-nya juga. Nah, maka diperlukan penambahan keamanan pada protokol DNP3 ini. Salah satu fitur yang bisa ditambahkan yaitu fitur Secure Authentication, atau ada namanya SAV5. SAV5 ini merupakan fitur untuk memverifikasi pesan atau perintah yang diterima oleh RTU atau IED. Jadi tidak langsung dieksekusi, namun diperiksa dulu bahwa data tersebut aman dan berasal dari perangkat yang sah atau perangkat yang seharusnya. Jika perangkat tidak dikenali, maka fitur keamanan SAV5 ini akan menolak perintah tersebut. Tapi selain fitur SAV5 tadi, bisa juga ditambahkan pada jalur komunikasinya, yaitu seperti fitur keamanan VPN, ada juga firewall, lalu segmentasi jaringan, akses kontrol, serta kontrol monitoring juga gitu. Jadi keamanan itu bisa mencegah terjadinya ancaman yang dapat mengganggu proses sistem secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk slide sekarang, mari kita memahami bagaimana DNP3 ini diterapkan di industri. Jadi DNP3 ini paling banyak diterapkan di 3 sektor utama. Yang pertama adalah sistem kelistrikan. Seperti yang saya sebutkan tadi di slide keunggulan, DNP3 telah menjadi protokol standar di gardu induk dan jaringan transmisi power grid. Hal ini dikarenakan DNP3 mampu mengontrol relay proteksi secara instan, di mana kecepatan respon ini sangat krusial untuk mencegah blackout maupun kerusakan peralatan saat terjadi gangguan listrik. Di Indonesia sendiri, PLN menggunakan DNP3 ini dalam sistem SCADA mereka untuk monitoring dan kontrol gardu induk sebesar 150 kV hingga 500.000 kV yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali. Di tingkat internasional, perusahaan seperti Duke Energy dan PG&E di Amerika Serikat juga telah mengoperasikan ribuan RTU berbasis DNP3 pada jaringan transmisi mereka. Nah, kemudian yang kedua,
ada sistem air dan limbah. Pada sektor ini, DNP3 digunakan untuk mengelola sensor dan pompa air yang lokasinya tersebar sangat jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Keunggulan ini mengefisiensikan bandwidth, menjadikannya sangat cocok untuk sistem telemetri jarak jauh semacam ini. Sebagai contoh nyata, PDAM Tirta Raja di Kabupaten Bandung menggunakan sistem SCADA berbasis DNP3 untuk memantau tekanan dan debit air di berbagai titik distribusi yang tersebar luas. Di tingkat internasional, Denver Water di Colorado menggunakan DNP3 untuk mengelola lebih dari 200 titik monitoring di seluruh jaringan distribusi airnya. Nah, kemudian di sektor ketiga ada minyak dan gas atau migas. DNP3 ini digunakan untuk memonitor pipa dan kilometer dari pusat kontrol, termasuk di lokasi rig yang terisolasi di daerah terpencil. Pertamina sendiri menggunakan protokol ini dalam sistem telemetri pipeline mereka, termasuk untuk monitoring pipa gas berisik Batam Singapura yang membentang ratusan kilometer. Secara global, Chevron dan Shell juga mengandalkan DNP3 untuk sistem SCADA mereka di fasilitas offshore mereka. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa DNP3 bukan sekedar konsep teoritis. Protokol ini nyata-nyata bekerja setiap harinya di balik infrastruktur energi dan air yang kita gunakan, dan memang itulah tujuan perancangannya untuk melayani infrastruktur kritis yang tidak boleh mengalami kegagalan. Baik, pada slide ini kita akan membahas apa yang menjadikan DNP3 unggul dibandingkan dengan protokol komunikasi industri lainnya. Terdapat 3 fitur kunci yang membedakannya, dan kami akan sertakan contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Jadi pada fitur pertama adalah sinkronisasi waktu. Jadi setiap data yang dikirimkan oleh RTU dilengkapi dengan stempel waktu berpresisi tinggi yang dicatat langsung di sumbernya, bukan pada saat data tiba di master station. Fitur ini sangat penting untuk keperluan analisis sequence of event atau SWE pada penerapan industri. Nah, yaitu analisis urutan kejadian saat terjadi gangguan sistem. Sebagai contoh, ketika terjadi blackout Jawa Bali pada tahun 2019, tim PLN dapat melakukan analisis ini untuk menentukan urutan trip relay yang menyebabkan cascading failure. Hal tersebut hanya dapat dilakukan karena setiap kejadian tercatat dengan timestamp yang akurat langsung di masing-masing RTU. Tanpa fitur ini, proses investigasi dapat memakan waktu berminggu-minggu. Kemudian fitur kedua adalah laporan otomatis atau yang dikenal sebagai report by exception. Dengan fitur ini, outstation tidak perlu menunggu diminta oleh master station terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Apabila terjadi alarm atau perubahan kondisi yang kritis, RTU akan secara otomatis langsung mengirimkan laporan ke pusat kontrol sebagai gambaran nyata pada sistem SCADA gardu induk. Apabila terjadi gangguan mendadak seperti penurunan tegangan atau circuit breaker yang trip, RTU akan langsung mengirimkan alert ke control center dalam hitungan milidetik. Bandingkan dengan sistem bypass murni yang harus menunggu giliran polling terlebih dahulu. Keterlambatan beberapa detik saja dalam sistem kelistrikan dapat berakibat pada kerusakan peralatan senilai miliaran rupiah. Nah, kemudian ada fitur ketiga, yaitu adalah event buffering. Ini merupakan salah satu fitur terpenting, khususnya di kondisi lapangan yang sering mengalami gangguan koneksi. Apabila komunikasi terputus, RTU tidak kehilangan data. Seluruh kejadian tersimpan terlebih dahulu di dalam buffer, dan begitu koneksi pulih kembali, data langsung dikirimkan secara lengkap tanpa ada yang terlewat. Contoh nyatanya dapat kita lihat pada sistem monitoring pipa gas di daerah terpencil seperti Papua atau Kalimantan, di mana koneksi radio sering terganggu akibat kondisi cuaca atau medan yang sulit. Dengan adanya event buffering ini, seluruh data tetap tersimpan aman di RTU. Saat sinyal kembali tersambung, riwayat data yang lengkap langsung terkirim ke pusat, sehingga operator tetap memiliki data yang utuh untuk keperluan analisis maupun pelaporan regulasi kepada SKK Migas. Nah, berikut adalah ketiga fitur inilah yang menjadikan DNP3 sangat andal untuk infrastruktur kritis. Dalam kondisi jaringan yang tidak stabil sekalipun, DNP3 bukan hanya unggul secara teknis, tetapi juga telah terbukti keandalannya di lapangan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mengcompare DNP3 dengan Modbus. Nah, untuk parameternya pada metode komunikasi, kalau DNP itu datanya tuh hanya dikirim jika ada perubahan, dan kalau misalnya di Modbus itu master harus terus bertanya ke slave. Nah, lalu di parameter kedua ada time stamping. Di situ waktu dicatat langsung. Kalau DNP3 itu waktu dicatat langsung di sumber atau di RTU. Kalau di Modbus itu waktu dicatat saat data tiba di master atau HMI. Lalu yang parameter ketiga ada arsitektur data. Kalau yang DNP3 itu
dilengkapi quality flag dan status. Dan kalau di Modbus itu dia berbasis register memori mentah, dan kesimpulannya tuh pada intinya Modbus itu sangat bagus untuk area lokal seperti di dalam satu pabrik yang jaringannya stabil. Tapi untuk skala-skala besar seperti jaringan listrik atau pipa migas yang jaringannya sering naik turun, DNP3 adalah pemenangnya. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Oke, sampai kita di penghujung presentasi. Dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan utama, yaitu DNP3 bukanlah sekedar protokol komunikasi biasa, melainkan DNP3 adalah standar wajib untuk sistem SCADA berskala besar dan sangat vital, seperti gardu listrik, pengolahan air, dan kilang migas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada saran boleh ketik di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.